Ya, halo teman-teman, kita ketemu lagi di kelas perencanaan media bersama saya Ina Nuratriana. Hari ini kita akan membahas topik terkait dengan generation. Kalau pada minggu sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan penjelasan terkait dengan generation X dan Y, pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan generation Z dan Alpha. Oke, sebelumnya silakan kalian tonton dulu video berikut ini ya. Oke, sudah ditonton videonya. Oke, teman-teman, sekilas dari situ kalian bisa melihat seperti apa sih tipikal dari generation Z itu sendiri. Tentunya akan berbeda-beda ya, tipikal mulai atau karakteristik pembawaan mulai dari generation baby boomers, X, Y, dan juga Z. Semuanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Akan tetapi apabila kita cek lagi, sebenarnya generation Z dikenal sebagai anak-anaknya generation X. Jadi orang-orang di generation X ini kemungkinan kalau memiliki anak biasanya akan masuk di generation Z. Dan mereka saat ini memiliki posisi yang sangat kuat dalam penentuan budaya, trends, dan juga termasuk culture nantinya. Terkait dengan digital, generation Z merupakan generasi yang sangat integrated dengan digital. Pemahaman mereka atas digital sangat baik, sangat tinggi. Bahkan mereka menggunakan hampir tidak bisa terlepas dari digital itu sehari-hari. Pada saat usia mereka masih sangat muda, mereka sudah berkenalan dengan digital. Sebagai seorang integrator, generation Z memiliki pemahaman atas kekompleksan dunia digital, sehingga kemudian membuat mereka sangat mudah memahami apa dan bagaimana menggunakan gadget atau digital ya. Saat ini generation Z juga dikenal sebagai generasi yang punya intuisi yang sangat tinggi dan sangat percaya diri. Dan mereka hampir tidak ingat lagi momen tanpa internet atau digital, sehingga itu menjadi bagian yang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya teman-teman, karakteristik kedua yang dimiliki oleh generation Z adalah mereka generasi yang sangat global. Mereka menyukai musik, film, selebritis yang sifatnya global, jadi enggak lokal gitu ya. Bisa orang atau remaja di Indonesia tapi dia sangat menyukai musik Amerika, mungkin Korea, menyukai artis atau aktor dari Eropa atau dari Australia misalnya. Kenapa begitu? Saat ini globalization itu sudah tersebar, sudah merasuk ke kehidupan sehari-hari generation Z, sehingga saat ini tidak lagi ada perbedaan secara culture menurut mereka. Tidak ada perbedaan secara culture, fashion, makanan, entertainment, tren sosial, semuanya sudah melebur jadi satu. Jadi tidak ada istilah yang food trending di Asia nggak trending di Amerika, atau yang trending di Australia mungkin juga akan trending di Indonesia juga. Jadi tidak ada perbedaan itu satu sama lain, hanya lambat laun atau beda timingnya saja mungkin kadang-kadang. Kalau yang satu mungkin minggu lalu, yang minggu sekarang nih baru booming misalnya. Generation Z juga sangat berjejaring satu sama lain dan saling mempengaruhi. Mungkin saja mereka tinggal di Sydney, tinggal di Jakarta, tinggal di Singapura, tinggal di New York, tapi mereka tetap memiliki koneksi satu sama lain, sehingga kemudian influence ini yang membuat konteks globalisasi sangat kental di generasi yang ini. Mereka punya banyak teman online,
sehingga tidak harus ketemu tatap muka, mereka bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa merasakan perbedaan secara culture, waktu, atau bahkan tempat. Konteks yang ketiga, Generation Z merupakan generasi yang sangat sosial. Mereka sangat percaya terhadap peers atau teman-teman atau kelompok atau mungkin geng gitu ya. Mereka sangat menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram dan sangat mudah kemudian dipengaruhi oleh informasi-informasi yang ada di dalamnya. Pada dasarnya mereka menggunakan media sosial 24 hours a day gitu ya. Dengan teknologi ini, mereka merasa bahwa hubungan mereka satu sama lain itu menjadi lebih dekat, lebih erat, gitu ya. Walaupun kemudian kita mengenal ada beberapa konteks atau kasus di mana remaja kemudian dibully dan disebarluaskan di sosial media. Again, itu karena mereka merasa bahwa sosial ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Mereka bisa sangat menyukai seseorang dan posting di sosial media, dan mereka merasa tidak suka juga bisa dan di-post di sosial media. Karena mereka merasa social media is their life, gitu ya. Sangat berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya yang merasa bahwa social media is just like a tool that they can use untuk posting sesuatu yang menarik tentang diri mereka, tapi bukan bagian dari keseharian, jadi tetap bisa memisahkan. Tapi di generasi ini cukup sulit nampaknya, karena seakan-akan sudah melebur menjadi satu. Nah, selain peer groups, generasi Z juga cukup memiliki relasi atau mengambil banyak informasi dari konteks teman dekat dan juga family atau keluarga. Jadi rekomendasi itu tetap diperhitungkan oleh mereka, walaupun peer group tetap menjadi yang utama. Dalam menggunakan teknologi, Generation Z juga merupakan generasi di mana mereka sangat mobile, gitu ya. Sangat mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah rumah, berpindah pekerjaan, berganti karir, itu bukan sesuatu yang big untuk mereka. Menurut mereka ini hal yang normal saja. Mereka merasa bahwa keberadaan mereka tidak terikat atas tempat, atas status, atau atas pekerjaan tertentu. Sehingga kemudian kita lihat semakin kesini Generation Z banyak lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan freelance yang tidak terikat, tidak ada kontrak, tidak ada masa minimal kerja atau dinas di sebuah perusahaan 5 tahun gitu. Karena mereka dari awal sudah menolak untuk berkomitmen di satu tempat dan satu pekerjaan. Ada positif dan negatifnya tentu saja. Nah, tapi pada sisi pemberi kerja hari ini tentu saja ditakuti, karena pemberi kerja merasa sia-sia untuk mengajari satu anak yang kemudian akan pergi, gitu. Dan di sisi lain, anak-anak di Generation Z juga merasa bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki kontrak bertahun-tahun itu sangat kolot, sangat konvensional, dan mereka cenderung tidak menginginkan bekerja di bidang tersebut. Selanjutnya, yang kelima, Generation Z juga merupakan generasi yang sangat visual. Data menunjukkan bahwa generasi Z googling 3,5 juta search per day dan 5 billion video ditonton di YouTube setiap hari. Mereka sangat menyukai menonton video, melihat gambar, dibandingkan kemudian membaca di artikel, website, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Mereka lebih mudah menangkap melalui gambar dan video. Nah, hal ini mungkin yang menjadikan YouTube menjadi sangat populer saat ini, karena kebanyakan audiensnya adalah anak-anak di generasi Z. Selain itu, karena mereka sangat visual, mereka sangat mementingkan yang namanya logo, dan komunikasi brand kepada audiens harus oke dengan color dan gambar yang memang sesuai dengan selera mereka, gitu. Jadi untuk bisa mendekati generasi ini harus bisa memahami apa yang mereka suka dan sesuaikan dengan apa yang mereka mau. Ya, selanjutnya Generation Z juga dikenal sebagai the kid-driven economy. Kenapa begitu? Karena mereka sekarang akan menjadi penguasa pasar konsumen. Sejak mereka masih kecil,
generasi ini mampu mendorong orang tuanya untuk membelikan apa yang mereka mau, gitu ya. Dan saat ini generasi ini termasuk generasi yang sedang produktifnya atau akan mulai produktif, sehingga kemudian banyak brand yang kemudian menantikan kedatangan mereka, terutama merek-merek yang memang sudah tepat di jalur Generation Z. Misalnya seperti apa? Misalnya salah satunya yang saat ini hype banget adalah Minecraft. Games ini sangat sesuai dengan Generation Z karena ada sisi sosial, ada sisi visual, ada sisi di mana mereka menjadi sesuatu yang cocok untuk generasi Z, sehingga kemudian gamers Minecraft itu luar biasa banyaknya. Nah, selanjutnya teman-teman, Generation Z itu juga memiliki salah satu julukan. Mereka disebut sebagai the YouTube Generation. Kenapa begitu? Karena memang salah satu boom YouTube itu sudah ada cukup lama. Tapi kenapa baru boom banget sekarang? Karena audiens sudah bergeser dari generasi millennials ke Z. Generation Z mengakses YouTube seperti yang tadi sudah dijelaskan setiap hari dengan durasi yang cukup lama, karena mereka menggunakan YouTube tidak hanya sebagai untuk entertainment, tapi juga sebagai sarana untuk mencari informasi. Lalu siapa figur-figur yang menjadi icon Generation Z ini? Misalnya saja Katniss Everdeen, gitu ya. Ini tokoh di filmnya The Hunger Games. Dia strong, dia kuat, heroik, perempuan, mampu menghadapi situasi yang sulit, gitu ya, dan pintar. Lalu Shawn Mendes, genius dalam hal musik dan penyanyi yang bagus. Lalu juga ada One Direction dengan lagunya What Makes You Beautiful, ada Carly Rae Jepsen dengan Call Me Maybe, dan Psy yang sangat terkenal dengan Gangnam Style-nya. Apa yang menjadikan berbeda antara figur yang ada di Gen Z dengan di generasi yang lain? Di generasi ini mereka mengedepankan tidak hanya kecerdasan, tapi sosial, di mana penyanyi, artis, atau tokoh-tokoh tidak hanya dihargai hanya karena kepintarannya, tapi harus memiliki sosial, jiwa sosial yang tinggi, suka membantu atau memiliki concern di bidang atau isu tertentu misalnya, akan membuat generasi Z lebih respect atas tokoh tersebut. Di dalam perjalanan hidupnya, Generation Z akan bertemu dengan orang-orang yang sangat menjadi tokoh atau ikon perubahan pada saat itu. Misalnya mereka akan ketemu dengan George W. Bush, presiden US gitu, tahun 2000. Lalu tahun 2012 ada Barack Obama yang terpilih menjadi presiden Amerika Serikat berkulit hitam pertama, bahkan menduduki 2 periode. Sehingga di sini terlihat bahwa culture itu tidak lagi menjadi hal yang mereka pedulikan. Bahkan ras, etnis, suku, dan lain-lain itu membaur menjadi satu. Menurut mereka itu bukan hal yang signifikan, yang penting lagi untuk diperdulikan, karena semua orang pada dasarnya sama. Lalu juga ada Mark Zuckerberg, CEO Facebook di tahun 2010, yang muda, cerdas, sukses, tapi jiwa sosialnya sangat tinggi, gitu ya. Jadi ini tokoh-tokoh yang mempengaruhi cara berpikir generasi Z di zamannya. Selain berjiwa sosial, generasi Z juga sangat mengeluh-elukan teknologi. Mereka tidak terlalu menyukai televisi, nonton TV itu nggak terlalu suka, tapi mereka suka bermain game di tablet, dan juga mereka suka menggunakan multi-screen world. Pada sebuah penelitian menyatakan bahwa Generation Z mampu mengakses 5 layar di rumah mereka dalam waktu yang bersamaan. Mereka nonton TV, buka desktop, PC ya, buka laptop, buka tablet, dan cek smartphone. Menurut mereka itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan, gitu ya.
Sehingga kemudian generation Z juga dikenal sebagai generasi IG, Internet Generation. Mereka lebih suka video dibandingkan hal-hal yang dibaca, ditulis, dan tontonannya itu YouTube dan Instagram video far way lebih banyak daripada generasi millennials, gitu ya. Dan mereka juga suka posting video akhirnya, gitu, karena mereka suka nonton, mereka suka posting, gitu ya. Ketika ditanya apa yang mereka subscribe, gitu ya, generasi ini menjawab kebanyakan itu adalah Netflix dan cable TV dan Pandora dan Amazon Prime. Lanjut ke Spotify, Hulu, Apple Music, dan lain sebagainya. Kalau dilihat semakin ke kanan, jumlahnya semakin kecil, gitu. Dari millennials, Gen X ke boomers, semuanya semakin kecil, gitu ya. Kalau dilihat di millennials, kebanyakan mereka fokusnya ya Netflix. Akan tetapi angka menonton HBO jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi ada beberapa preference yang memang berbeda. Apalagi semakin geser ke Gen X dan boomers, pasti preferensinya berbeda sekali. Ketika kita tanya, apakah kamu nonton televisi? Gitu. Kebanyakan akan menjawab bahwa mereka nonton TV di TV kabel, gitu. Jadi nggak banyak ya, gitu, yang menonton televisi. Lalu apa yang mereka pikirkan tentang ads? Nah, mereka mengapresiasi ketika ads-nya itu dikerjakan dengan baik, jadi tidak dieksekusi dengan jelek, gitu ya. Sehingga kemudian salah satu konten ads yang mereka sukain adalah konten marketing, di mana isinya story, jadi brand story. Itu mereka menikmati karena mereka merasa tidak melihat iklan, gitu, tapi melihat value dari seseorang atau sebuah perusahaan. Nah, itu tadi untuk generation Z. Selanjutnya kita akan berpindah ke generation Alpha. Ya, selanjutnya kita akan membicarakan terkait dengan generasi Alpha. Generasi ini adalah generasi yang termuda saat ini dan kemungkinan usia mereka masih sangat kecil. Kalau mereka lahir di kisaran tahun 2010, berarti mereka saat ini baru umurnya 9 tahun, gitu ya. Jadi anak-anak yang masih SD, masih ada yang kecil banget yang masih baby, gitu ya. Jadi kemungkinan memang pembahasan di generation Alpha ini masih akan sangat berkembang karena saintis masih melihat bagaimana reaksi mereka atas banyak isu yang terjadi di dunia saat ini. Dan banyak dari mereka masih kecil, bahkan belum remaja, sehingga prediksi atas karakteristik mereka belum bisa dipastikan keakuratannya akan seperti apa. Akan tapi bahwa saintis sudah mencoba untuk membuat beberapa facts terkait dengan generasi Alpha. Generasi Alpha itu akan menjadi sosok yang merubah dunia, terutama nantinya mampu menjadi tokoh penting dan tanda kutip di India, Cina, dan juga Indonesia. Kenapa sih mereka diberi nama Alpha? Karena mereka semuanya lahir di New Century. Jadi di century yang baru ini mereka mulai lagi dari dari Alpha. Jadi kan kemarin udah selesai nih X, Y, Z, sekarang kita mulainya lagi dari A. Gitu. Karena ini menunjukkan ada generasi baru yang kemungkinan akan sangat berbeda dibandingkan yang lain. Mereka sangat aware terhadap teknologi, mereka sangat familiar dengan AirPods, Siri itu seolah-olah temennya kali ya, diajak ngobrol. Apple Watch atau smartwatch, AI, gitu ya, robot-robotan itu akan menjadi hal yang sangat normal untuk mereka. Dan nantinya juga mereka akan menikmati yang namanya internet kencang, gitu ya. Kalau kita dulu kenal 2G, 3G, 4G, mereka minimal 5G. Nah, lalu kemudian
Apa yang menjadi tren di Alpha? Alpha akan menyukai beberapa teknologi seperti iPhone, streaming, Snapchat, dan mereka juga saat ini sangat hobi banget dengerin lagu Baby Shark. Jadi itu yang booming di generasi Alpha. Nah, lalu sebenarnya who, what, when, where, and how of generation Alpha. Kita akan bahas lebih dalam, lebih detail di sini tentang siapa sih sebenarnya generation Alpha itu. Mereka merupakan salah satu generasi yang merupakan anak atau keturunan dari generasi millennials. Kalian sudah belajar tentang generasi millennials kan, tipikalnya seperti apa. Nah, karena memiliki tipikal orang tua yang seperti itu, mereka menjadi sangat terbiasa moving, changing careers, terus kemudian melihat material menjadi salah satu konteks yang penting dalam kehidupan. Tapi karena orang tuanya sudah mengenal teknologi, akhirnya mereka juga lebih mudah dan sangat mudah beradaptasi dengan teknologi. Sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan tablet misalnya, dengan iPad misalnya, dengan Siri misalnya. Jadi bukan hal yang aneh atau baru lagi. Banyak anak-anak di generasi Alpha sudah memiliki akun YouTube mereka sendiri, Facebook mereka sendiri, Instagram mereka sendiri gitu ya. Dan mereka bahkan menganggap virtual friends itu also their friends gitu, karena tidak ada lagi sekat place, tidak ada perbedaan tempat, tidak ada perbedaan culture. Jadi generasi ini mirip dengan generasi Z, tapi dalam versi yang mungkin lebih ekstrim lagi dibandingkan generasi Z. Pada dasarnya semenjak kecil mereka memiliki akses yang sangat luas terhadap teknologi, karena orang tua di generasi milenial cukup demokratis gitu terhadap usage digital gitu. Sehingga akhirnya generasi ini shaped by the technology. Mereka dengan mudahnya menggunakan smartphone, tablets, video games. Mereka bisa nantinya menggunakan autonomous cars. Mereka pakai smart speakers yang bisa ngomong lagi ke kita. Bahkan nantinya ke depannya mereka akan punya personal assistant dari artificial intelligence. Dan itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru. Karena mereka merasa teknologi merupakan bagian dari hidup mereka dan membantu kebutuhan atau kegiatan mereka sehari-hari. Karena tumbuh di masa-masa di mana perkembangan teknologi sangat pesat, generasi ini kemudian melihat bahwa entertainment dan edukasi bisa dengan mudah didapatkan melalui digital. Gamification of education itu menjadi hal yang tren, yang menarik gitu. Sehingga digital literasi merupakan hal yang penting. Besok mereka belajar tidak hanya dari sekolah, tidak hanya dari kampus, tidak hanya dari kelas, tidak hanya lagi dari YouTube. Karena tadi kita ngomongin generasi Z yang sangat YouTube minded. Generasi ini bahkan mungkin akan belajar dari games. Gitu. Mereka akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru dari gamification, gitu ya. Ini konsep-konsep yang menarik untuk dibahas, walaupun belum seperti yang tadi saya nyatakan, generasi ini belum banyak dideskripsikan lagi secara lebih detail, dan banyak di antara artikel-artikel yang kita baca sifatnya masih prediktif. Jadi kemungkinan masih akan ada yang berkembang gitu ya, seiring dengan mereka nanti bertambah dewasa. Lalu bagaimana membangun engagement dengan generasi Alpha? Mereka secara edukasi sangat mudah beradaptasi. Mereka sangat menghargai learning skill yang mereka dapatkan di sekolah. Mereka tidak lagi memahami konteks iklan dari teman-teman, dari peers. Karena kalau generasi Z itu mendapatkan rekomendasi dari peers. Mereka sangat percaya pada influencer. Apa kata influencer akan mereka ikuti. Mereka suka bekerja sama dengan orang lain karena sifatnya kolaboratif working.
Ideal leader untuk mereka itu adalah leader yang ada di bawah, empower yang lain untuk bisa maju. Jenis payment yang digunakan oleh mereka itu adalah digital payment, gitu ya. Lalu secara teknologi yang muncul kalau dulu di generasi Z itu adalah touchscreen. Kalau sekarang adalah voice recognition. Jadi semuanya harus diintegrasikan dengan suara. Secara tren, mereka menyukai segala hal yang enggak mainstream. Mereka suka sesuatu yang sifatnya personalized dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, yang ke depan nih yang belum muncul adalah generasi setelah gen alpha, yaitu gen beta gitu. Aduh, nanti kayak gimana lagi nih? Ini versi lebih advance-nya dari generasi alpha, tapi kita akan bahas besok kalau sudah ada artikel yang lebih deep. Ini baru sifatnya sangat prediktif sekali di sini, tapi kalian bisa baca-baca trennya nanti akan berubah kemana ke depannya ketika generasi beta sudah dilahirkan. Salah satu karakteristik yang mendasar lagi dari generation alpha, mereka sangat konsumtif. They are the future of consumer. Mereka bisa menjadi backbone ekonomi sebuah negara, gitu. Kenapa? Karena mereka menyukai branded things. Kenapa begitu? Karena orang tua mereka adalah millennials. Millennials menyukai barang-barang yang memiliki merek tertentu karena bagian dari identity yang ingin mereka bangun. Parents, orang tua mereka secara tidak sadar memberikan pemahaman-pemahaman atau perspektif terkait dengan brand dan juga teknologi, sehingga kemudian ini menjadi halo efek di otak mereka, sehingga mereka nanti pengennya selalu terkonek, selalu memfasilitasi komunitas, selalu membangun social and global skill, termasuk mereka purchasing powernya akan menjadi sangat tinggi karena mereka suka engaging dengan brand, toys, dan produk. Nah, ini bisa menjadi salah satu kunci untuk melihat sebenarnya gen alpha ini suka yang seperti apa. Untuk kalian-kalian yang ingin membangun sebuah merek untuk gen alpha, mulai dari sekarang bisa, karena pada dasarnya generasi ini adalah generasi yang trendy, gitu ya. Nah, kedepannya generasi ini adalah generasi yang sangat teredukasi, sangat pintar, memiliki practical skill yang baik, mereka bisa memahami resiko, mereka selalu berusaha melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan dan memiliki kompetensi di sana. Walaupun mereka suka bermain, tapi mereka pada dasarnya sangat cerdas dan melihat teknologi sangat membantu untuk perkembangan kedepannya. Nah, tren kedepannya kemungkinan nantinya misalnya ada beberapa fun toys, permainan yang mendevelop programnya dengan gabungan antara playing and educating, gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang, bahwa mereka tidak lagi belajar hanya dari kelas, dari buku, atau bahkan dari YouTube, tapi mereka akan belajar dari permainan. Bentuknya bisa educational toys, bisa free toys, bisa digital, bisa dalam bentuk yang lain, gitu ya. Jadi bisa fokus ke sana nantinya kalau mau grab generasi alpha. Lalu sebenarnya bagaimana ya caranya untuk bisa dekat dengan generasi alpha? Pada dasarnya, generasi ini menyukai personalisasi. Mereka tidak suka segala sesuatu yang masif, yang besar, yang semua orang punya, semua orang miliki. Mereka tidak mau disamakan, ini mereka memiliki keunikan yang beda dengan yang lain. Sehingga merek harus over choice, diversity, dan authenticity. Nggak bisa kita mirip atau copy produk yang lain lalu kita beri label sendiri, nggak bisa. Semuanya harus genuine dan harus beda, gitu. Jadi semakin kesini semakin banyak produk yang misalnya memiliki grafir nama, beli baju custom, beli tas diukir nama pemiliknya dan lain sebagainya. Karena generasi ini tidak suka segala sesuatu yang sifatnya masif atau banyak. Generasi ini masih sama seperti generasi Z, sangat menyukai video. Sehingga sosial media nantinya
iklan gitu, larinya akan ke arah video, bukan lagi tulisan gitu ya. Akan tetapi generasi ini karena dari kecil sudah terbiasa dengan sosial media, mereka merasa identity itu hanyalah semacam baju yang bisa diganti-ganti. Bisa hari ini pakai baju merah, besok pakai baju pink, sore pakai baju hitam, dan lain sebagainya. Itu apply di identitas digital mereka. Mereka akan memiliki banyak digital identities gitu, dan mereka merasa itu bukan hal yang aneh. Mungkin beda konteksnya dengan yang terjadi sekarang. Misalnya saya memiliki email ya sesuai dengan nama saya punya Facebook, Instagram, Twitter, semuanya sama, namanya sama. Tapi di generasi A, besok mereka bisa punya identitas yang beda. Beda di email, beda di Instagram, bahkan di Instagram mungkin punya 5 identitas yang berbeda karena mereka punya sisi banyak yang ingin ditunjukkan ke orang lain, tapi mereka sudah tahu karena sifatnya sangat personalized, tidak bisa satu sisi ini ditunjukkan ke banyak orang. Misalnya, si anak nih, si A, dia suka sepeda, dia suka berenang, dia suka membaca buku. Dia tidak akan bikin satu Instagram akun yang sama. Instead of dia akan bikin 3, gitu ya, karena dia mengelaborasi identitas yang berbeda dari dirinya sendiri, gitu. Dan kedepannya data dan juga artificial intelligence akan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari generasi Z. Rasanya masih banyak sekali yang ingin kita pelajari tentang generasi alpha gitu. Akan tetapi teman-teman bisa membaca lagi nanti lebih detail tentang generasi Z atau generasi alpha di materi yang sudah saya tautkan. Saya cukup banyak memiliki materi tentang generasi ini dari artikel-artikel, karena kalau kita cari di buku sulit sekali dapat buku yang komprehensif gitu ya. Tapi sudah lumayan sih ini buku-bukunya, oke, walaupun dan untungnya digital, jadi bisa diakses oleh kalian. Silahkan nanti kalian baca dan pahami lebih jauh. Apabila ada yang ingin tanyakan bisa kontak saya. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Dadah.